Assalamualaikum. Di video kali ini aku bakal ngelanjutin dari video sebelumnya yang tip dan trik gimana cara ngerjakan skripsi literatur review dengan cepat. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin lagi lebih jelas dan lebih ringkas ya, karena ada beberapa request yang minta aku untuk jelasin lagi supaya tahu mana yang harus dibuang, mana yang harus diperbaiki. Nah, aku ucapin terima kasih banget buat kalian sudah selalu support aku, yang sudah DM aku, sudah chat aku. Terima kasih banget. Itu suatu apresiasi banget buat aku. Nah, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Nah, jika kalian anggap video ini penting dan bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Oke? Nah, langsung aja aku bakalan bahas di bab 1. Nah, di bab 1 itu kan pendahuluan. Jadi kita ngejelasin tentang latar belakang dari penelitian kita. Yang perlu dirubah jika kalian menggunakan skripsi literatur review itu ketika kalian ngecantumin tempat. Kayak misalnya gini. Perubahan tekanan darah pasien hipertensi di puskesmas Jawa Timur misalnya. Nah, karena itu ada spesifik tempatnya di Jawa Timur, maka kalian akan kesulitan nanti mencari jurnalnya. Nah, akhirnya saran aku Jawa Timurnya itu dihilangin. Jadi kayak perubahan tekanan darah pasien hipertensi di puskesmas misalnya gitu. Nah, tujuannya kenapa? Jadi sebenarnya tujuan kenapa judulnya itu diperluas itu supaya memudahkan kalian mencari jurnalnya kayak gitu. Contohnya lagi misalnya efek efek anti diabetes pada tumbuhan, misalnya suruhan Cina kayak gitu ya. Nah, kalau kita mencari jurnalnya pasti sedikit banget orang yang mengangkat tema itu gitu. Ada penelitian mungkin 1-2 penelitian, karena kan kalau sudah diteliti dia nggak mungkin diteliti lagi itu dalam tahap di atasnya lagi atau tahap selanjutnya. Nah, jadi nanti ketika kalian mengangkat judul itu, kalian akan kesulitan di mencari jurnalnya. Makanya kenapa itu dirubah, kayak misalnya efek anti diabetes pada tumbuhan di Indonesia gitu, atau pada tumbuhan gitu aja. Nanti kalian bisa filter maksudnya tumbuhan yang ada di Indonesia gitu. Jadi alasannya kenapa harus ada yang dibuang, kenapa judul itu harus diperluas, itu karena untuk memudahkan kalian dalam mencari jurnalnya itu, dalam kalian menemukan jurnal untuk direview. Karena kan kalau misalnya kita nyantumin spesifik, kayak misalnya aku nyantumin spesifik nih tumbuhan suruhan ini untuk anti diabetes, pasti akan ada jurnalnya itu 1, 2, 3 jurnal, atau bahkan hanya beberapa jurnal, karena kan dia nggak mungkin teliti lagi kalau sudah jelas hasilnya itu bagus. Nah, pasti akan tahap teliti selanjutnya. Nah, makanya kenapa judul itu harus diperluas supaya memudahkan kalian untuk mencari jurnalnya gitu. Jadi pada intinya itu kayak gitu. Oke? Lanjut di bab 2. Itu kan tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka itu pasti ada tentang apa yang telah kalian sebut di latar belakang tadi. Kalau misalnya aku tadi jelasin puskesmas, kayak misalnya kan tadi efek anti tadi aku nyebutin apa ya, pokoknya anti hipertensi di pasien hipertensi di puskesmas Jawa Timur kayak gitu. Nah, pasti di tinjauan pustaka aku nyantumin puskesmas itu apa, kenapa harus aku milih Jawa Timur kayak gitu kan. Nah, di tinjauan pustakanya itu ketika kalian pindah ke RL, nah Jawa Timurnya itu dirubah. Jadi kalau misalnya kalian mencari di Indonesia, ya kalian jelasin kenapa kalian pilih di Indonesia gitu. Contoh lagi, misalnya tadi suruhan itu kan untuk anti diabetes. Nah, di tinjauan pustaka aku pasti nyebutin kan suruhan itu apa, gambarnya kayak gimana. Nah, ketika dirubah ke RL, maka aku harus merubah jadi tanaman Indonesia. Jadi tanaman Indonesia itu apa sih, sejarahnya gimana gitu. Jadi bab 2 itu menyesuaikan di bab 1 tadi. Jadi yang dirubah itu hanya part-part tertentu. Nah, intinya itu untuk memudahkan kita menemukan jurnal supaya kita gampang untuk mereviewnya. Kan kalau kita aja kesulitan dalam menemukan jurnal, apa yang kita mau review gitu. Jadi sebisa mungkin
judul itu diperluas, namun inti dari yang kita ambil itu tetap kita dapatkan kayak gitu. Oke guys, nah lanjut kita ke bab 3, itu ada kerangka konsep. Nah di kerangka konsep itu kalian lebih singkat jelasinnya, kayak misalnya nih tadi ada pasien hipertensi. Nah jadi hipertensi itu disebabkan karena apa, terus diobatinya pakai apa, terus nanti hasilnya itu gimana. Jadi tuh kayak lebih singkat, jelas, dan padat gitu kan, karena nanti kan setiap jurnal itu yang diangkat itu mekanismenya pasti beda-beda. Jadi kalian kayak mengambil kerangka konsep itu secara umum, tetapi tetap sesuai dengan apa yang akan kalian ambil atau akan kalian cermati di jurnal itu gitu. Intinya itu jelas, singkat, dan padat kayak gitu. Oke. Nah, di kerangka konsep ini di beberapa kampus ada yang dia itu di bab 2 dan ada beberapa kampus itu di bab 3. Nah, intinya itu sama aja di mana letaknya. Yang jelas tuh kerangka konsep atau kerangka gimana penelitian kalian itu akan, harapannya tuh akan melakukannya tuh gimana gitu. Kayak gitu aja. Jadi itu singkat. Sebenarnya kalau dari bab 1, 2, 3 itu kalau kalian udah menyusun itu hampir sama kayak skripsi ya, emang skripsi sih. Jadi RL itu literatur review itu emang skripsi ya, cuma dia itu desainnya aja. Kalau biasanya kita kan kalau nggak eksperimen kita observasi langsung gitu kan. Nah ini diganti dengan literatur review, jadi hanya desainnya aja yang diganti, cuma ya tetap dia nyebutnya skripsi gitu guys. Oke, lanjut kita ke bab 4. Itu ada metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini setiap subbabnya, setiap kampus itu beda-beda. Nah, aku akan jelasin yang skripsi aku itu bab 4-nya kan kemarin udah aku bahas ada apa aja. Nah, aku akan menjelaskan lebih jelas lagi, lebih luas lagi gimana aku nyusunnya. Oke. Yang pertama desain penelitian ya. Jadi desain penelitian ini kan pasti aku menggunakan systematic review. Nah, setahu aku seperti video sebelumnya aku pernah jelasin kalau systematic review itu ada 2, yaitu meta analisis itu berupa kuantitatif dan meta sintesis berupa kualitatif. Nah, setahu aku data, kalau kita ngambil data dari jurnal-jurnal atau data dari review-review itu adalah data sekunder. Nah, data sekunder itu berupa kualitatif. Jadi kalau kita ngambil desainnya systematic review, setahu aku itu kita pakai data kualitatif atau meta sintesis tadi. Tapi kalau kalian punya informasi lagi atau punya penjelasan lagi yang tidak sepaham sama aku, kalian boleh komen supaya kita sama-sama belajar. Soalnya aku juga baru belajar LL ini dan ya cari-cari di literatur gitu. Nah, itu setahu aku. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke populasi dan sampel. Jadi populasi itu adalah kayak artikel ilmiah terkait dengan judul atau tema yang akan kalian angkat, seperti itu ya. Populasinya gitu, kata-katanya pertamanya artikel ilmiah terkait dengan misalnya pengaruh tekanan darah pada pasien hipertensi gini gitu. Terus sampelnya itu mencakup inklusi dan eksklusi. Jadi kalau inklusi itu kan yang masuk di penelitian kita, kayak misalnya pasien hipertensi dengan usia 18 tahun sampai 75 tahun dengan tekanan darah di atas 100 atau berapa gitu. Jadi yang masuk inklusi kalian. Kemudian yang masuk eksklusi kalian tuh pasien hipertensi di bawah usia di bawah 17 tahun. Nah, berarti itu kan gak masuk dalam eksklusi kalian. Jadi sampelnya tadi itu memuat kriteria inklusi sama eksklusi kayak gitu. Nah, contohnya lagi yang inklusi misalnya berupa research artikel. Nah, itu masuk dalam inklusi. Terus eksklusinya berupa review artikel gitu. Oke. Terus kita lanjut aja ke intervensi ya. Jadi intervensi seperti yang aku jelasin kemarin, itu apa yang akan kalian harapkan dari penelitian kalian. Jadi kalau misalnya kata-katanya itu intervensi akan mencakup studi di mana pasien hipertensi tadi diberi amlodipin itu akan jurnal tadi yang didapatkan akan membahas tentang
itu tadi gitu. Jadi jurnal yang kalian ambil akan mencakup tentang apa yang kalian tuangkan tadi di rumusan masalahnya tadi gitu. Oke. Jadi itu intervensi, kayak harapannya itu gimana di jurnal itu gitu sih. Sulit ya aku menjelaskan bagian intervensi, tapi intinya kayak gitu. Oke. Lanjut, tempat penelitian itu tempatnya bisa di mana aja ya. Kalau di aku tempatnya di kampus ya, karena kita kan hanya nge-search di internet kayak gitu. Terus waktu penelitiannya itu dari kapan kalian melakukan review artikel itu. Lanjut di definisi operasional. Di definisi operasional ini aku mencantumin kata-kata atau parameter yang aku nggak ngerti. Kayak misalnya nih, kalau di hipertensi kan ada sistol, tekanan darah sistol sama diastol. Nah, di definisi tadi, di definisi operasional tadi kalian bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud sistol, terus parameternya apa, terus tekanannya berapa kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kata-kata yang asing atau parameter yang asing yang bisa kalian masukkan di dalam situ. Oke. Lanjut, sekarang kita ke pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu yang pertama pasti ada sumber data. Nah, sumber data ini kalian bisa search di database di PubMed, ScienceDirect, Rely on Library. Nah, di situ itu menggunakan bahasa Inggris semua. Jadi ketika kalian masukkan keywordnya, kalian harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau yang Indonesia, setahu aku ada Perpustakaan Indonesia, Google Cendekiawan, Google Scholar atau apa itu, terus ada lagi Garuda apa itu kalau nggak salah ya, itu yang Indonesia. Nah, tapi kalau untuk penelitian ilmiah, apalagi tentang dunia farmasi ya, kebanyakan itu di Indonesia jarang dilakukan, makanya harus menggunakan database luar atau jurnal-jurnal luar. Nah, itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk jurnalnya ini tergantung dari kebijakan kampus masing-masing. Kalau di kampus aku, di prodi aku itu minimal 10 jurnal. Nah, itu karena aku menggunakan tanaman dan itu emang jarang diteliti di Indonesia, makanya aku menggunakan database-nya yang berbahasa Inggris. Nah, kalian itu boleh menggunakan database apa aja. Kalian bisa search di Google database penelusuran jurnal itu ada apa aja gitu. Kalau yang setahu aku ya tadi itu PubMed, ScienceDirect, Wiley, terus kalau Indonesia Google Scholar, Cendekiawan, dan lain-lain. Itu masih banyak banget, kalau kalian bisa chat dan bisa nyari. Tapi aku nyaranin buat kalian kalau di bahasa Inggris itu PubMed, ScienceDirect, sama Wiley on Library. Kalau bahasa Indonesia ya Google Cendekiawan. Oke. Kemudian strategi searching. Nah, itu strategi gimana kalian itu mendapatkan artikel tadi. Nah, kalau punya aku, langkah awalnya yaitu mencari jurnal di ScienceDirect, PubMed, dan Wiley on Library dengan memasukkan kata kunci yang telah kalian dapatkan. Nah, untuk memasukkan kata kunci ini, kita bisa menggunakan Pico. Pico itu apa ya, ada kepanjangannya Pico itu ya. Jadi atau enggak, kalau lebih gampangnya gitu kan, kalian bisa memasukkan yang sekiranya dia dapat menjawab dari rumusan masalah yang kalian ajukan. Nah, kata kunci ini adalah poin penting dalam mencari jurnal. Jadi ketika keywordnya atau kata kuncinya ini kalian tidak pas, itu maka kalian akan kesulitan mencari jurnal. Tapi ketika kalian mendapatkan keywordnya ini pas, maka kalian akan mudah mencari jurnalnya. Jadi kalian harus pintar-pintar mencari key-nya itu. Nah, caranya gimana ya? Kalian coba-coba satu-satu, kayak misalnya tadi hipertensi, kalian masukin dulu hipertensi. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya hypertension, terus kalian kasih koma, terus apalagi yang kalian masukkan, misalnya tekanan darah kayak gitu. Jadi apa, misalnya kata A di koma, kata B terus koma, kata C gitu. Nanti kalian kan bisa kurangi sampai ketemu mana K yang bener-bener pas di jurnal yang kalian akan ambil kayak gitu. Jadi memang di keyword ini kita harus bener-bener banyak mencoba dan banyak mencari, gitu aja kuncinya. Oke, cukup ya di keywordnya. Jadi keyword ini penting banget untuk mencari jurnal. Kemudian ada pengumpulan dan ekstraksi artikel. Nah, ini tuh dijelasin bagaimana kalian ngumpulin kemudian sampai kalian menemukan jurnal kalian. Jadi misalnya gini ya, jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi dimasukkan dan dibuat ringkasan jurnal. Nah, di ringkasan jurnal ini kalian bikin tabel. Nah, tabelnya itu isinya
sesuai dengan apa yang akan kalian ambil dari jurnal itu. Kalau misalnya tadi yang hipertensi ya, ada nomor, nama penulis, tahun, terus tekanan darah sebelum dikasih pengobatan apa yang dilakukan, terus tekanan darah sebelum dilakukan pengobatan dan sesudah, kemudian terus kriterianya gimana, terus hasilnya gimana, kayak gitu. Nah, jadi di pengumpulan dan ekstraksi itu kalian jelasin itu gimana cara menemukan jurnal itu sampai meringkasnya hingga mendapatkan hasil gitu. Oke. Lanjut, kita ke analisa data. Jadi analisa data ini seperti yang aku jelaskan tadi, aku menggunakan analisa kualitatif atau disebut metasintesis dengan mengumpulkan data untuk mendapatkan teori maupun temuan-temuan yang dapat digunakan sebagai hasil atau kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian. Nah, gitu. Jadi pada intinya, apa yang kita cari di jurnal itu untuk menjawab tujuan dari penelitian kita yang kita rumuskan di rumusan masalah tadi gitu. Lanjut, kemudian penyajian data itu data disajikan dalam bentuk tabel. Nah, tadi kan udah kita jelasin di pengumpulan dan ekstraksi data, dia kan berupa tabel. Nah, di penyajian data disebutin lagi, kita menyajikan tabel dan mencakup nama peneliti, tahun dan lain-lain. Nah, sampai kita menemukan hasilnya, gitu. Oke, jadi bab yang perlu dirubah kalau kalian udah sempro kan dari bab 1 sampai bab 4 medpen ya, atau metode penelitian. Yang banyak merombak itu hanya di bab 4. Di bab 4 tuh kita hampir merombak semua isinya. Namun kalau di bab 1 sampai bab 3 itu hanya pada inti-intinya seperti yang aku jelasin tadi gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung, kalian nggak akan ngerubah semuanya. Yang penting itu kalian ada tindakan. Jadi jangan terus berpikir aku nggak bisa, aku males, aku nggak ngerti. Nah, kalian harus banyak-banyak membaca, kalian harus banyak-banyak mencari informasi karena sekarang zamannya digital, jadi semuanya akan mudah untuk ditemukan kayak gitu. Oke, lanjut kita ke hasil dan pembahasan. Nah, di hasil ini itu kita buat skema seperti yang kemarin aku aku kasih contoh ke kalian skema. Nah, aku itu skemanya caranya gimana? Aku lihat dari jurnal yang akhirnya aku tuangin di situ gitu. Jadi kayak misalnya punya akun itu ada sumber data dari PubMed beberapa, sumber data dari ScienceDirect aku mendapatkan berapa jurnal, sumber data dari Wiley aku mendapatkan berapa jurnal, itu dari keyword yang aku masukkan tadi. Oke, kemudian kan dikumpulin ada total artikel berapa yang aku dapatin gitu kan. Obvious. Nah, kemudian ada total artikel duplikasi. Jadi artikel duplikasi ini caranya aku emang mengecek satu-satu judul dari jurnal itu. Nah, kalau ketika kan dari judulnya aja udah ngerti, udah sama dengan misalnya dari ScienceDirect dengan judul ini, ada di PubMed dengan judul ini, itu kan sama. Nah, berarti itu dianggap artikel duplikasi gitu. Jadi dicekin satu-satu di judulnya. Kalau dari judulnya kalian belum ngerti, kalian bisa baca di abstraknya gitu. Jadi emang benar-benar harus telaten dan teliti ya gitu. Kemudian lanjut yaitu dimaksud tahap identifikasi ya. Kemudian tahap screening yaitu artikel tanpa duplikasi tadi, berarti jumlahnya berapa. Nah, itu dikriteriain deh sesuai yang inklusi sama eksklusi gitu. Nanti itu kayak kalau itu aku lihat dari dari abstrak conclusion-nya aja. Nah, itu bisa menjawab. Tapi kalau kalian dari abstrak sama konklusinya belum bisa menjawab, kalian bisa baca resultnya, bisa baca bagian-bagiannya, tabel-tabelnya kayak gitu. Kalau kalian udah bisa jawab, ya udah gitu aja. Yang penting kita intinya jurnal itu masuk nggak sih dalam inklusi kita. Gitu. Kemudian lanjut ada studi kelayakan. Artikel yang kita dapatkan berapa yang menurut kita udah layak ke inklusi. Nah, nanti kita pilih lagi sesuai bener-bener sesuai dengan inklusi yang kita masukkan tadi. Pasti dari ribuan jurnal atau ratusan jurnal yang masuk ke inklusi kita dengan keyword yang kita masukkan itu akan hanya beberapa jurnal saja. Jadi memang tahap penyaringan jurnalnya itu memang tahap yang menurut aku membosankan dan benar-benar butuh penelitian, butuh kesabaran juga. Tapi kalau kalian udah nemuin jurnalnya, tinggal ngefilter aja, itu udah enak banget. Oke, di skema paham kah? Oke. Kemudian dibuat tabel. Nah, dari jurnal-jurnal tadi, misalnya kalian mendapatkan 10 jurnal, misalnya ya dari hipertensi tadi,
kalian bacain deh satu-satu, kalian cermati nanti ini apa, tahun berapa, judulnya apa, penelitiannya siapa, terus hasilnya gimana, terus inklusinya gimana, itu kalian baca satu-satu, masukkan ke tabel. Kan tadi tabel di atasnya udah kalian tuliskan nama, tahun, terus hasilnya, terus tekanan darahnya. Nah kalian tinggal masukin aja ke kolom semuanya sampai 10 jurnal. Nah setelah itu kalian jelasin apa maksud kolom itu. Nah ketika sudah, itu masuk dalam hasil kalian. Nah ketika nanti udah cukup sampai di situ hasilnya, kemudian kita lanjut ke pembahasan. Nah pembahasannya kalian jelasin, jadi dari 10 jurnal tadi tuh kalian jelasin di pembahasan sambil kalian masukin teori-teorinya. Jadi oh ternyata dari teori kalau misalnya obat hipertensi ini mampu menurunkan kadar gula darah pada 10 jurnal ini. Oh berarti ternyata benar teori dan prakteknya kayak gitu. Jadi di pembahasan kita itu kayak menggabungin antara teori dan jurnal yang kita dapatkan tadi sama enggak gitu. Kalau kebanyakan itu pasti sama ya, teori dengan apa hasil yang didapatkan gitu. Jadi di pembahasan itu kita hanya membahas tabel dengan kita selaraskan dengan teori gitu. Udah gitu aja. Jadi sebenarnya RL tuh nggak ribet ya menurut aku. Cuma kesulitannya kita tadi mencari jurnal sama menemukan keyword. Kemudian untuk pembahasan sama hasil itu enak kok. Kita tinggal ya udah, kita udah dapet hasilnya, kita tinggal nulis aja, kita tinggal mengolah kata aja kayak gitu. Terus kemudian tahap selanjutnya kesimpulan dan saran. Nah kesimpulannya gimana, terus sarannya kalian gimana, terus misalnya ada kalian tambahin keterbatasan penelitian gitu. Nah punya aku baru kemarin ini aku kasih keterbatasan penelitian karena alhamdulillah mungkin doa kalian juga aku udah selesai seminar hasil, dan hasilnya alhamdulillah penguji pembimbing aku memberikan kelancaran gitu. Jadi aku udah selesai ngerjain skripsi, aku sudah sidang juga, sekarang aku tahap revisi aja. Aku doain semoga kalian juga cepet sidang, cepet selesai, dan jangan lupa semangat. Nah kalau masih ada yang kalian bingungkan, kalian bisa DM aku di Instagramnya Agus ini ya. Kalau di email aku jarang buka karena notif di email aku nggak aku aktifin karena banyak iklan-iklan jurnal. Aku dulu pernah ngikutin jurnal-jurnal, jadi tuh ramai banget, makanya notifnya nggak aku aktifin. Tapi kalau Instagram, insya Allah kalau ada sinyal di rumahku, aku pasti responnya cepet gitu. Nah itu aja yang bisa aku jelasin. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Nah ini berdasarkan pengalamanku. Sekali lagi, yang kalian anggap benar kalian bisa ambil, yang menurut kalian salah kalian bisa tinggalkan saja gitu. Nah kalau kalian punya pandangan lain tentang RL atau punya aku menurut kalian salah, kalian bisa kasih masukan ke aku, karena kembali lagi aku juga lagi tahap belajar, kita sama-sama belajar, dan kita akan ada baiknya jika kita sama-sama sharing gitu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Nah jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian supaya aku lebih semangat lagi bikin video buat kalian untuk membahas tentang literatur review. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.